Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, serta bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam acara kebanggaan masyarakat Sumatera Utara. Apalagi kalau bukan acara ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Alhamdulillah, kami doakan para pemirsa dimanapun yang Anda berada, semoga sehat selalu, dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema tentang menggapai hidup berkah bersama dengan ekonomi syariah. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang ahli dan sangat luar biasa yang nanti akan membahas, mengupas tuntas tema kita yang luar biasa pada sore hari yang berbahagia ini. Nanti kita akan dengarkan kajian paparan dari dua narasumber kita. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Ada yang pertama narasumber kita Al-Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah tidak asing lagi dengan Ustadz kita yang satu ini, yang mana setiap kajiannya dinanti-nanti, bukan hanya anak-anak muda saja, tapi juga emak-emak. Apalagi kalau udah pasukan emak-emak ini yang menanti-nanti kajian Ustadz Muhammad Fadli ya. Insya Allah akan bukan lagi dapat ilmunya, tapi tercengang-cengang tak bisa tidur. Begitu ya Ustadz ya. Baik, selanjutnya juga kita kehadiran narasumber yang kedua, yang mana narasumber kita ini, beliau adalah pelaksana pemimpin unit usaha syariah PT Bank Sumut. Kemudian beliau juga adalah Kepala Divisi Rantai Nilai Produk Halal Komite Daerah dan Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Utara. Beliau adalah Al-Ustadz Haji Meristika Valeri STMSI. Mari kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi kalau di acara ngaji bareng kita panggil Ustadz. Ya kan? Baik, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, selain dua narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, tak kalah juga semangatnya ini hadir di studio TVRI Sumatera Utara para jamaah yang kalau nggak hadir nggak rame ngaji bareng ini. Nah, maka harus kita sapa. Kalau nggak kita sapa, balik kanan merajuk hajab kita ini ya. Siapa mereka? Kita sapa satu persatu. Ada Majelis Ta'lim Al-Munawwarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Majelis Taklim Al-Munawwarah Medan Denai bermartabat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ibu-ibu Al-Munawwarah, ya sesuai dengan namanya Munawwarah yang bersinar. Apalagi warna jilbabnya merah-merah ya Bu ya. Ini harus semangat mengikuti kajian sampai akhir ya Bu ya. Nggak boleh ngantuk ya Bu ya. Insya Allah. Selanjutnya kita sapa juga ada Majelis Taklim An-Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim An-Nisa, Kelurahan Semati, Medan Labuhan, ngikuti ngaji bareng TVRI bersama Ustazah Fadli Sudiro. TVRI Media Pemersatu Bangsa, pimpinan Miratul Salihah Ustazah Hajah Ita Hayati. An-Nisa, wanita kuat, wanita perindu surga. Barakallah, takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Turut hadir juga Bunda Hajah Bunda Ita ya. Sehat-sehat ya Bunda ya. Wanita kuat, memang harus kuat menghadapi kenyataan hidup ya. Baik, selanjutnya juga hadir bersama kita Majelis Taklim Ar-Rahman. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Ar-Rahman Marelan datang ke TVRI Medan ngaji bareng bersama Ustadz Fadli dan Ustadz Rizkil Asri. Semoga TVRI Medan jaya selalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Majelis Taklim Ar-Rahman Ustadz lebih hadir cepat tadi ini Ustadz. Padahal jauh ya, kita khawatir juga karena di Marelan ini Ustadz. Nah, ternyata tepat waktu ya. Baik, nah ini selain ibu-ibu Majelis Taklim, kita juga kehadiran para grand finalis Akademi Dai Cilik tahun 2023. Anak-anak hebat, calon-calon dai-daiyah di masa yang akan datang. Silahkan. Bapak suka berdiri. Akademi Dai Cilik sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Baik para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, ini anak-anak kita yang insya Allah nanti akan bertanding di tanggal 17 Desember 2023 yang akan memperebutkan hadiah umroh. Insya Allah berangkat ke tanah suci, ya kan, bersama dengan orang tuanya, pastinya bersama dewan juri juga. Insya Allah ya. Nah, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, rasanya sudah tidak sabar lagi kita mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita. Pesan kami, jangan kemana-mana, tetap stay di layar kaca Anda, siapkan catatan-catatan kecil ya untuk mendapatkan ilmu yang berkah di sore hari yang berbahagia ini. Untuk itu kami undang Al-Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro, falyatafaddal mashkur. Ayo syukran kepada Ustadz Rizkil Asri. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji bagi Allah yang menyempurnakan kehadiran daripada jemaah dari Sydney sekitar Medan Deni. Ya, ada dari mana? Jerman, jaringan masyarakat Marelan ya. Dan kemudian seluruh grand finalis ya, anak-anak kami tercinta. Ada yang dari Medan yaitu Bang Afian Abrori Tonga. Mana orangnya coba berdiri? Wah, coba disuting dulu Bang Abror ya. Inilah calon ulama dan dai kita di masa yang akan datang yang gantikan Ustadz Rizkil di sebelah sini ya. Amin. Ustadz Rizkil dulu baru Ustadz nanti ya. Kemudian ada Syafiq Ataris Pasa. Ini dari Deli Serdang ya. Kemudian ada Bang Fadil Muhammad. Ini salam dari Binjai ya. Di sebelahnya ada ananda kita Al-Latif Bako. Dai cilik kita. Di sebelahnya ada Syakbana. Ini dari Aceh. Syakbana dari mana? Medan, Ustaz. Medan Tembung. Medan mana?
Oh, ikan gembung, ikatan anak tembung ya. Dari Tunisia, Tembung dan sekitarnya. Selanjutnya dari Qatar, kota Siantar, Yumna ya. Bersama dengan siapa? Lampiur ya. Boneka lampiurnya. Selanjutnya ini siapa namanya ini? Lupa pula lah Ustadz ya. Iya. Naya Berlian Setiawan, setia cantik dan menawan ya. Ini dari Thailand, Tanjung Merawa lewat Medan ya. Selanjutnya ada Akila, ya. Akila dari mana sayang? Payabakung. Dari Serdang ya, di daerah Bandung, bagian anak Payabakung ya. Ya, inilah anak-anak kita dan satu lagi ada Diwais dari Thailand juga, tapi Thailandnya lain, Tanjung Balai lewat Asahan ya. Insya Allah kami mengundang nanti bersama kita melihat bagaimana penampilan dari grand finalis 6 grand finalis di usia 9 tahun ke atas dan ada 3 finalis yang usianya di bawah 7 tahun atau 7 tahun ke bawah. Bapak Ibu yang kami muliakan, seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada, alhamdulillah ngaji bareng yang kita inisiasi di tahun 2017 dan alhamdulillah selanjutnya ada acara Akademi Dai Cilik yang kita mulai pada 2023. Dan tentu hadir bersama kita di sini ada Ustadz Meris mewakili Bank Sumut Syariah ya, yang alhamdulillah juga mensupport kegiatan kita dan salah satu hadiahnya selain umroh, anak-anak kita akan dibukakan tabungan bank syariah. Tepuk tangan buat Bank Sumut Syariah ya. Katanya gimana? Manis-manis direbut semut gitu ya. Memang yang paling manis adalah Bank Sumut gitulah ya. Karena banyak duitnya Bu ya. Karena banyak duitnya ya. Jadi kita bicara tentang bagaimana menggapai keberkahan hidup dengan ekonomi syariah. Taraktu fikum ma amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballah wa sunnata Rasulillah. Rasulullah mengatakan begini ibu-ibu. Telah ditinggalkan atau telah kutinggalkan kepada kalian, kepada ibunya, kepada generasi anak-anaknya, 2 amr, 2 urusan yang kemudian urusan ini akan selesai dunia dan akhiratnya dengan 2 pegangannya. Apa wasiatnya itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ada urusan muamalah, ada urusan ibadah. Bicara tentang ekonomi, ini bicara tentang muamalah, hablum minan nas. Islam itu adalah agama yang sempurna. Sampai tokoh Yahudi pada masa Nabi Muhammad SAW berkata kepada Nabi Muhammad dan kepada kaumnya, ya, sampai-sampai urusan masalah al-hammam saja, masalah urusan kamar mandi, itu ada hadisnya. Itu ada tata aturannya, itu ada sunnahnya. Itu urusan kamar mandi. Pakar Barat mengatakan andai manusia mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad di kamar mandinya, di tempat tidurnya, dan di tempat makannya, maka dia akan sehat selama-lamanya. Jadi keberkahan yang dikatakan Imam Al-Ghazali dalam ensiklopedia tentang tasawuf itu, berkah itu adalah ketenangan. Berkah itu adalah kesehatan. Berkah itu adalah az-ziyadah. Mutmainnah, as-sihha wa ziyadah, ya, penumbuh kembangan, ya. Jadi selalu berkembang. Itulah sistem ekonomi syariah yang kemudian salah satunya diterapkan di dalam perbankan, ya, khususnya Bank Sumut Syariah, ya. Orang Sumut ya nabungnya di Bank Sumut. Wah, ya. Kalau orang Sumut nggak nabung di Bank Sumut, silakan pindah provinsi, begitu ya. Kita kirim ke IKN kayaknya, kita kirim ke IKN ya. Jadi Bunda, ini kaitan keberkahan. Kenapa anak ini tumbuh dengan cerdasnya? Kenapa anak-anak tumbuh ya dengan kualitas kesolehannya? Apa kata ulama? Lihat makanannya. Kenapa doanya dikabulkan? Lihat makanannya. Makanan itu merupakan sirkulasi dari muamalah manusia. Si bapak bekerja, ya, berbisnis, berekonomi, mungkin juga sebagian daripada ibu-ibunya, ini adalah sirkulasi putaran muamalah. Apakah dia sesuai dengan syariah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ini akan menghasilkan keberkahan. Ya,
menghasilkan kesehatan, menghasilkan ketenangan. Kalau misalnya konsepnya tidak sesuai dengan konsep Allah Subhanahu wa taala, hartanya banyak tapi bikin gelisah. Hartanya banyak tapi tidak bikin hartanya banyak tapi tidak bikin tenang, padahal banyak hartanya. Itulah yang tidak berkah. Maka walau amanu wattaqu ahlul qura. Kalaulah beriman dan bertakwa, ya, penduduk satu negeri, la fatahna alaihim, dibukakan atasnya barakatim minas sama, keberkahan langit dibukakan, keberkahan bumi disuburkan. Indonesia mayoritas muslim. Ya, 80% muslim yang ada di Indonesia. Katanya anak-anak Ustadz, berapa pulau yang ada di Indonesia, Bang Fadil, Bang Abror, Bang Pasha? Ada berapa pulau? 17.000 pulau. Ya Naya kan? Katanya dai cilik cinta NKRI, ya kan? 17.000 pulau, belum termasuk Pulau Brayan itu. Subhanallah, ya kan? Tambah Pulau Brayan, Pulau Seribu, Pulau Gedang, banyak banget, ya kan? Nah, ya. Jadi kita ini termasuk bumi yang disuburkan, langit yang diindahkan, hanya hujan dan panas saja. Tidak ada musim seminya, tidak ada musim saljunya. Ya, kalau di Arab itu, Ustadz Meris, di bawah tanahnya minyak. Kalau di Medan, muka ibu-ibu ini pun berminyak. Wow. Subhanallah, ya. Kayaknya dari Marelan agak-agak bau duren ya. Gitu, ya. Iya, Marelan lagi musim duren. Subhanallah, ya. Iya. Inilah keberkahan yang ingin kita raih dengan konsep syariah. Begitulah Islam mengajarkannya. Ekonominya dibangun. Sejak Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Awal membangun apa? Masjid apa sayang yang dibangun? Masjid Nabawi. Ini nggak bisa jadi berangkat umroh ini. Masjid Kuba, ya. Udah mulai tanda-tanda siapa yang menang kira-kira ya. Tapi sebenarnya yang belum tahu harus berangkat biar tahu. Gitu. Masjid Kuba yang pertama. Dan Masjid Kuba fadilahnya adalah man tatoharo atau man toharo fi baitihi, ya. Siapa yang kemudian bersuci di rumahnya, ya. Summa shalla raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Kuba ka umrotin, maka pahalanya seperti umrah. Awalnya Nabi, Bapak Ibu, bangun Masjid Kuba. Selanjutnya bangun apa Nabi? Bangun wakaf pasar. Inilah ekonomi syariah. Setelah bangun masjid, bangun wakaf pasarnya. Supaya yang di masjid tidak kelaparan saat doanya. Supaya parkir miskin terselamatkan, anak yatim terselamatkan, anak istri di rumah adem, ayem, tenang, ya, suaminya berada iktikaf di masjid. Sentranya adalah masjid, ya. Kita itu kerja supaya semua kebutuhan ekonomi kita terpenuhi, supaya khusyuk sholat di masjid, ya. Jadi setelah membangun masjid, Nabi membangun pasar, wakaf pasar. Siapa yang berjualan, ya, di tanah yang diwakafkan tidak perlu bayar. Ibarat Podomoro di samping kita, ya, menjadi miliknya Bank Sumut Syariah, ya. Dan salah satu hadiahnya, bagi siapapun jemaah ngaji bareng yang ikut nonton ngaji bareng, bisa buka lapak, nggak perlu bayar di sana. Wah, amin ya kan? Kita jual duren Marelan ke sini ya, insya Allah. 8 bulan Nabi Muhammad menguasai pangsa pasar Madinah. Kenapa? Karena bersaing harganya. Dan itu konsepnya syariah sekali. Semua harga, ya'kuluna ta'am wa yamshi fil aswaq. Nabi Muhammad itu memakan seperti yang kalian makan, wa yamshi fil aswaq. Hobinya Nabi itu adalah jalan, ya, belusukan, ya, bukan hanya Pak Jokowi dan calon presiden lainnya yang belusukan. Nabi Muhammad tertulis dalam Quran dan suka berkeliling dari pajak ke pajak, pasar ke pasar, memastikan kualitas barang dan stabilitas harga. Jangan sampai di barang yang sama berbeda harganya. Di mana bedanya? Berbedanya adalah di servisnya. Sampai seperti itulah Nabi Muhammad SAW, dan selama 25 tahun usianya menjadi salah satu, ya, pebisnis terbaik dalam sejarah. Sampai-sampai ownernya jatuh cinta kepadanya. Namanya Khadijah. Kok kuat kali ada Khadijah di sana. Ya. Bayangkan karyawan dicintai oleh siapa? Oleh tuannya. Ya. Dan Nabi Muhammad belum jadi nabi. Nabi Muhammad usia 40 tahun. Kenapa? Mempunyai kualitas konsep ekonomi syariah yang baik.
ketika berdagang di Yasrib atau di Madinah, apa yang mereka katakan? Ya, apakah Muhammad akan datang? Apakah Muhammad akan berdagang, kata mereka. Kemudian para pedagang lain mengatakan, Muhammad madzala fis safar, masih berada di perjalanan, intazorna Muhammad. Kami nunggu Muhammad dulu. Nabi Muhammad SAW ditunggu dulu, ya. Setelah barang dari Nabi Muhammad itu habis, baru kami belanja sama kalian. Karena ini adalah manusia yang paling jujur dalam berdagangnya. Ya, kita dengarkan bagaimana kejujuran Bang Syariah Sumut begitu ya, Ustadz Meris. Baik, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, subhanallah, ini baru pembukaan dari Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro. Sungguh sudah luar biasa apa yang kita dapatkan, termotivasi kita mendengarkan kajian yang disampaikan oleh beliau. Nah, kita akan dengarkan selanjutnya kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Meristika Valeri, STMSI. Untuk itu kepada Ustadz, falyatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat sore ibu-ibu pengajian semua yang udah hadir. Terima kasih kepada Ustadz Rizkil Asri dan Ustadz Fadli Sudiro yang pada hari ini menemani kita. Untuk ekonomi syariah ini sebenarnya adalah pembahasan yang semestinya sudah lama harus kita pelajari. Karena memang ekonomi yang sekarang kita lakukan ini itu adalah ekonomi kapitalis yang sebelumnya itu dibawa oleh Adam Smith, teori Adam Smith. Dia lebih dekat kepada ekonomi liberal. Nah, kemudian juga kita mungkin mengenal di sisi lain ada ekonomi sosialis, Ustaz. Sosialis. Ya, ekonomi sosialis itu digagas oleh Karl Marx yang sekarang ini memang dianut oleh negara-negara sosialis. Nah, apa sih perbedaannya supaya jamaah itu mengetahui? Kalau ekonomi liberal tentunya diberikan keleluasaan kepada si pemilik modal, kepada yang punya uang untuk melakukan hal yang menghasilkan keuntungan dengan sebesar-besarnya. Nah, jadi kita khawatir dan dunia juga pernah khawatir sewaktu modal itu dikuasai oleh segelintir orang, maka seorang itu akan mempunyai kekuasaan. Misalnya contohnya upahnya itu, Ustaz. Upahnya itu ibu-ibu itu nanti sewenang-wenang bisanya. Kan gitu, karena dikuasai oleh segelintir orang, dia mempunyai kekuasaan dari menghasilkan barang, mendistribusikan barang, memilih calon distributor, sangat memiliki kekuasaan. Nah, kalau yang sosialis seperti apa? Kalau yang sosialis ini karena dia tidak suka dengan teori liberal, maka dia akan buat teori yang baru itu sosialis, dikuasai oleh pemerintah. Jadi pemerintah mempunyai kekuasaan yang akan mensamaratakan kepada seluruh masyarakat. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, dalam konsep ekonomi Islam, itu berada di tengah-tengah. Islam ini boleh kaya, boleh. Islam ini boleh memiliki harta. Karena mungkin ustadz-ustadz sudah banyak bercerita mengenai sahabat-sahabat Rasulullah. Yang tadi disampaikan Ustadz Fadli Sudiro itu wakaf pasar. Nah, wakaf pasar itu artinya yang berwakaf bukannya orang Madinah, ibu-ibu ya, semata. Tetapi sahabat Rasul yang datang, yang hijrah, itu membeli kepada si pemilik tanah dan diwakafkanlah kepada Rasulullah dan kepada umat gitu kira-kira. Nah, jadi kalau dalam ekonomi Islam kita itu bekerja untuk keperluan memenuhi kebutuhan masing-masing, tetapi tidak lupa dengan berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Nah, jadi prinsipnya adalah apa? Keadilan, ya kan? Keselamatan. Nah, karena kalau kita baca itu syariah itu, Ustaz, mau nanti dikoreksi. Syariah itu artinya aturan, tujuan, ya kan, syarat-syarat gitu ya. Berasal dari mana Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua? Dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu diturunkan, Al-Quran terutama dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita hidup sekarang ini di buminya Allah. Masa kita memakai aturan di lain yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Masa kita memilih aturan ekonomi yang disusun oleh manusia? Kan itu dia. Begitu juga dengan hadis yang diturunkan, yang disabdakan oleh Rasulullah atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini ustadz-ustadz yang ahli fikih, nah itu meramu Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis terkait dengan hal-hal yang terkait muamalah tadi, muamalah hubungan ekonomi antara manusia dengan manusia. Sehingga yang sekarang kita kenal dengan nama, hasilnya adalah fatwa ya, ibu-ibu dan bapak semua. Fatwa itu diijtihadkan oleh para ahli, alim ulama kita yang ada di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, sama seperti yang kemarin kejadian, kita dapat fatwa untuk tidak membeli produk-produk yang berkaitan dengan Israel. Nah, itu kan kita harus ikut. Karena dengan begitu berarti kita menunjukkan posisi kita untuk tidak ikut dalam hal yang melanggar kemanusiaan. Nah, kembali kepada ekonomi syariah tadi, kita melaksanakan ekonomi dengan landasan keadilan, landasan kejujuran, seperti contoh suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli. Jadi Bapak dan Ibu-ibu semua, kalau kita belajar mengenai Islam itu ada 3 pokok ajar. Nah, ini saya coba untuk sampaikan. Yang pertama adalah itu akidah kan yang kita pelajari. Kita tahu dulu siapa Allah, bagaimana sifat Allah. Nah, akidah dulu kuat. Yang kedua syariat. Nah, ini yang kita diskusikan hari ini, ekonomi syariat tadi. Nah, syariat tadi yang tadi disampaikan Ustadz Fadli, itu ada muamalah, ada ibadah. Nah, tata caranya seperti apa? Ada jinayah, ya kan? Nah, ada khilafah tentang memilih pemimpin. Nah, itu ada tuh. Jadi ibu-ibu semua, ilmu agama Islam ini lengkap dan seru dipelajari sebenarnya Ustadz. Nah, jadi kalau kita mau pelajari bagaimana cara memilih pemimpin, bagaimana cara memilih ekonomi syariah, bagaimana cara waris, ada semuanya. Nah, jangan pakai buku yang lain, nanti jadi salah. Kan gitu. Nah, jadi dan ketiga, kita laksanakan dengan akhlak. Masya Allah. Jadi pertama akidah kuat, kemudian syariat ngerti, kemudian jalankan dengan akhlakul karimah. Masya Allah. Yang kita dapat apa? Bukan hanya dunia, tapi juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi tadi kalau kita berinvestasi, nah, ekonomi syariah nih ngomongnya nih, investasi tujuannya dunia. Apa kita bawa mati Ustaz? Investasi, beli ini, transaksi itu, bisa mengumpulkan uang banyak, sistemnya bukan syariah. Tentu kita nggak ada keinginan untuk akhirat. Tapi dengan adanya ekonomi syariah, kita ingat zakat. Kita tahu bahwa sewaktu kita mengumpulkan emas, kita ingat zakat emas tadi. Nah, kan gitu. Kenapa zakat ini sangat luar biasa? Nah, ekonomi syariah ini kenapa sangat luar biasa, Ustaz? Apabila kita ada 100 orang ini, Ustaz, uang itu terkumpul pada 10 orang. Nah, ini saya jelaskan, 10 orang. Yang mampu beli mobil hanya 10 orang ini, Ustaz. Enggak dia keluarkan zakat. Kira-kira pabrik mobil, produksi mobil berapa banyak ibu-ibu? Dari 100 orang yang bisa beli mobil hanya 10 orang. Berarti pabrik mobil hanya bisa produksi 10 mobil. Besok tutup. Pabrik mobil tutup. Tetapi sewaktu ekonomi merata, zakat dikeluarkan, tumbuh itu yang bisa beli mobil yang lain. Ekonomi berputar, hidup berlanjut, negara makmur, masyarakat sejahtera. Itulah yang kita mau. Ekonomi syariah ini luar biasa. Jadi mari kita pelajari ekonomi syariah ini yang tadi saya jabarkan. Nah, kalau di bank, nah ini masuk ke bank berarti Ustaz Rizkil ya. Kalau di bank itu berarti perbankan syariah. Perbankan syariah. Di mana kita menabung, kalau dulu kita belum kenal ekonomi syariah, kita mungkin menabung di bank yang non syariah. Nah, sekarang sudah tahu, kita coba pelajari tujuannya tadi yang sudah disampaikan. Apa tujuannya? Kita meraih keberkahan. Berkah itu kalau saya pernah dengar Ustaz Fadli,
berkah itu banyak tapi tidak membahayakan. Sedikit tapi cukup. Itulah berkah itu. Jadi bukan berarti orang Islam nggak boleh banyak uangnya, boleh. Tapi nggak membinasakan kita uang itu. Uang itu kita banyak tapi malah sedekahnya itu malah makin kuat. Nah, sewaktu kita bertanya kepada diri kita tadi, apa bukti bahwa kita berkah? Kita berkah itu kita senang beramal, Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak semua. Kalau kita bilang harta kita berkah, kita tuh suka beramal. Kita tuh kalau lihat orang mau bantu aja bawaannya. Tuh suka beramal, itu berkah itu. Yang kedua, istiqomah. Jadi bukan berarti sekali bantu, besok setahun nggak bantu orang lagi. Enggak. Istiqomah dia senang karena senang tadi itu. Jadi suka beramal, istiqomah laksanakannya. Yang tadi suka beramal itu maksudnya kita mengerti bahwa kesempatan yang kita dapatkan ini, berarti bapak dan ibu-ibu semua ini kan kita berkumpul di sini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Bukannya tiba-tiba tidak. Bukan ujuk-ujuk ya. Bukan ujuk-ujuk Ustaz Rizky. Ini bukti Allah sayang sama kita ini. Inilah buktinya Allah sayang sama kita. Ibu-ibu walaupun dekat dengan mall ini. Ustaz Rizky. Tetapi malah ke sini gitu. Walaupun setelah ini ke sana nggak apa-apa. Seimbang berarti kan. Tapi tidak ke sana duluan gitu kira-kira. Atau mungkin karena belum buka mungkin itu. Jadi yang ketiga itu adalah menerima sekadar kadarullah Allah itu dengan hati yang lapang. Nah, jadi sabar di situ, syukur di situ. Nah, jadi yang tadi sampaikan Ustadz itu di Quran Ustadz ya, barang siapa yang berduduk suatu bumi beriman, nah itu akan dilimpahkan, dibukakan berkah dari langit dan bumi. Berarti jelas bahasanya. Nah, jadi kalau sudah dibukakan Allah berkah dari langit dan bumi, tentunya tidak ada lagi yang kita mesti khawatirkan. Nah, jadi kalau di perbankan syariah itu ada ibu-ibu berlebih dananya, itu menabung. Di tabungannya ada dua, biasanya itu yang umumnya aja ini. Yang pertama titipan. Titipan itu memang kita nitip saja, tidak ada bagi hasil. Berarti dia itu bukan investasi. Yang kedua, tabungan yang berbagi hasil. Itu tabungannya investasi. Nah, nanti dari mana bagi hasilnya kan pertanyaannya gitu Ustaz. Bagi hasil tadi, dana ibu tadi, bapak-bapak dan ibu semua, dana itu disalurkan kepada masyarakat yang memerlukannya dalam artian pembiayaan ya, bukan pinjaman. Sebenarnya kalau dalam etimologi pinjaman, peminjaman dia dalam Islam itu nggak boleh ada tambahan Ustaz kan. Ya. Saya minjem gitu ke Ustaz Rizky 100, pinjam dulu 100 katanya gitu kan. Nah, biar silaturahmi nggak putus. Nah, itu baliknya 100 lagi, nggak boleh saya lebihkan gitu, nggak boleh. Itu pinjaman karena minjam itu artinya benar-benar perlu. Tapi beda sewaktu saya bilang gini, Ustaz Rizky saya ada project, saya disuruh sediakan meja kayu 10. Nah, itu saya bukan minjam bahasanya, tapi financing bahasa Inggrisnya, pembiayaan. Nah, bank itu memberikan pembiayaan. Nah, dari pembiayaan tadi dapat untung dong. Bukan dari persentase yang dipinjam 100.000 tadi kali 10%, enggak gitu. Dilihat dulu hasilnya berapa. Oh, ternyata hasilnya 8.000. 8.000 tadi lah yang dibagi. Sebelumnya dibagi tadi ditanya dulu nisbahnya. Kira-kira saya dapat berapa? Ustadz Rizky dapat berapa? Kira-kira seperti itu. Uang dengar Ustaz. Ya. Itu ujroh. Ujroh namanya, Bu. Ada. Diam saja. Ada. Itu namanya ujroh, Bapak-bapak Ibu. Itu fee. Ya, itu bisa tertulis, tapi semua tercatat. Karena Rasulullah di Al-Qur'an dikatakan Ustadz ya, semua tercatat, dicatat semua. Nah, jadi itulah yang dibagikan kepada ibu sebagai pemilik dana, yaitu sohibul mal sebutannya. Terima kasih Ustaz Rizky. Nanti baik, subhanallah. Ya, pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, ini sungguh luar biasa ya. Baru pembukaan yang disampaikan sangat menarik sekali. Ini belum bagi-bagi duit ini ya. Baik, untuk itu kami kasih kesempatan buat pemirsa yang ada di rumah maupun penonton yang ada di studio untuk bertanya. Kali ini kita kasih kesempatan yang pertama untuk anak-anak kita dari Grand Finalis Akademi Dai Cilik TVRI tahun 2023. Silakan, ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum
Jangan minta uang jajan ya nak ya. Ya silakan. Nama saya Syafiq Ustadz. Saya mau tanya nih Ustadz, apakah ada program tabungan syariah untuk anak-anak sekolah? Kasih pantun lu, kasih pantun. Kasih pantun Syafiq lu. Satu pantun dari Syafiq. Pantun yang dihafal aja, bukan pantun baru. Pantun ceramahnya kemarin. Ada Fas Ustadz Fadli Sudiro. Oh, itu dia. Ada Ra Ustadz Rizkil Asri. Ada Usa. Nah, ada Ustadz dari Bank Sumut nih. Nah, saya USA di Ustadz Syafiq Ataris akan beri salam pembuka. Baik, itu yang pertama. Selanjutnya kami kasih kesempatan yang kedua, nanti sebelum dijawab. Dari Majelis Taklim Ar-Rahman, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haidar Harhab, mau bertanya Ustadz, apa makna berkah itu Ustadz? Baik, Singkat aja. tiga langsung ya Ustadz ya. Oke, langsung 3 ya, biar ganjil ya. Untuk itu kami kasih kesempatan ke ibu-ibu dari Majelis Taklim Anissa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan, apakah ekonomi syariah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi yang pertama Ustadz, tadi anak-anak yang bertanya apakah ada program tabungan syariah untuk anak-anak sekolah. Kemudian tadi apa ekonomi makna syariah. Berkah dan apa sih ekonomi syariah itu Ustadz? Ustadz Mary semuanya. Oh, saya menyempurnakan saja. Iya, terima kasih. Jadi untuk adik Syafiq dan kawan-kawan. Syafiq dan teman-teman semua. Pertama-tama saya mewakili Bank Sumut ini mengatakan terima kasih nih kepada TVRI yang mengadakan acara Dai Cili. Mudah-mudahan salah satu tujuan daripada ekonomi syariah ini memang kepada mereka nih lah Ustaz. Generasi ya? Iya, generasi. Mari kita. Tepuk tangan. Karena rasanya tidak mungkin kita menyediakan fasilitas non syariah untuk adik-adik yang sudah bersorban, sudah berpeci ini Ustaz. Insyaallah. Nah kan, di tahun depan, di masa depan kita seyogyanya lah yang saat ini ada di posisi saat ini menyediakan fasilitas keuangan syariah untuk adik-adik semua. Jadi kalau untuk tabungan pelajar kita ada namanya simpanan pelajar, adik-adik semua ada simpanan pelajar untuk mahasiswa, untuk juga pelajar SD, SMP, SMA dan madrasah setingkatnya. Nah, jadi itu bebas biaya administrasi. Jadi memang dilatih untuk menabung sejak dini. Jadi ada tabungannya, simple singkatannya, simpanan pelajar. Simpanan pelajar. Ya. Insya Allah nanti yang untuk Insyaallah. juara dan finalis. Insya Allah kita dari Bank Sumut Syariah akan memberikan simpanan pelajar. Kasih aplaus dulu untuk Ustaz Haji Mary. Untuk adik-adik sebagai bentuk apresiasi dan mudah-mudahan terus menumbuhkan semangat ekonomi syariah. Amin, Ya amin, kan? amin, insyaallah. Jadi pengusaha nantinya mudah-mudahan. Coba tanya yang mana mau jadi pengusaha, yang mau jadi pengusaha mana? Yang mau jadi dirut Bank Sumut mana? Ada yang mau jadi dirut Bank Sumut? Ada juga. Oh, Bang Abror apa cita-citanya? Masya Allah. Wah, Masya Allah. Ustaz Syafiq. Oh, jadi dosen. Al-Latif Bako. Cita-citanya Oh my God. membahagiakan orang itu. Tolong tabungannya dibanyain duitnya ya. Fadil Muhammad. Mau jadi sama masa depan ya. Sabana. Oh, jadi masa depan ya. Ini sampai habis Ustaz pada masa depan ini. Siapa? Yumna, namanya? Kak Yumna. Wa Yusra. Oh, jadi ustazah. ustazah. Lampiurnya jadi apa itu? Naya. Jadi guru pendai. Kalau Ada Akila? Akila.
jadi ustazah. Alhamdulillah, selamat lah. Alhamdulillah. Meris nggak ada yang lawan kita Menggantikan. jadi ustaz. Jadi di Rut Bang Sumun nggak ada saingan ya. Nah, saingan kami banyak jadi ustazah dan ustaz ini ya. Iya, iya. Ustaz Rizky ya. Iya. Baik Ustaz, mungkin selanjutnya Ustaz ini terkait dengan Ekonomi apa sih syariah. berkah dan ekonomi syariah itu Ustaz? Baik, ekonomi syariah dulu Oke. mungkin biar lebih jelas Dari dari ibu-ibu Ar-Rahman tadi, dari Munawwarah. Anissa. Anissa. Anissa, Ah, apa Ibu-ibu itu ekonomi syariah? pengajian Anissa, ekonomi syariah. Nah tadi ekonomi syariah kita sudah jelaskan selintas. Ekonomi syariah itu yaitu ekonomi yang tujuannya itu adalah untuk kemaslahatan manusia yang kita saat ini ada di dunia dan di akhirat. Nah, kenapa? Karena memang bersumber dari Al-Quran dan hadis tadi. Jadi itulah ekonomi syariah. Jadi tidak ada keinginan untuk mencederai syirkah, mencederai para pihak. Jadi jangan saya nih mau kerjasama, ada tujuan nanti kalau saya sukses, saya rebut nih perusahaannya si A ini, kira-kira itu kan dalam hati. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. bakwan. Oh, di balik bakwan Ustaz Ya, ya. kalau bawa batu nggak bisa digigit ya. Oh, iya, iya. Bakwan kan pulang dari ngaji bisa kita makan ya. Kemarin bakwan dari Bu ini kan, Bu Rahab dapat makan Masya ya. Allah. Itu di Marelan ya. Selanjutnya Ustaz mungkin Ustaz terkait dengan Ya, apa berkah makna tadi berkah? sederhana disebutkan, menghadirkan ketenangan, pelipat gandaan kebaikan. Cuman tadi juga disampaikan dalam referensi yang lain, banyak tapi tidak membahayakan, sedikit tapi Cukup. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Begitulah kita manusia bermegah-megah ya, berbanyak-banyak dari apa yang kita miliki sampai kita lupa bahwa tujuan dari semua perjalanan kehidupan adalah menuju kuburnya masing-masing ya. Mungkin ibu-ibu bisa duluan ya kan, saya belakangan ya kan. Atau sebaliknya lah ya, saya belakangan ibu duluan juga. Ya, tergantung lah ya. Saya kan mengalah saja, mengalah ya. Yang merah-merah bunga melati, ya kan, jilbab merah selalu di hati, ya kan. Si ungu-ungu, si ubi rambat, yang pakai baju ungu yang paling taat, ya kan. Insyaallah. Ini warna apa ini ya? Pinky-winky lala, berpelukan. Ya, baik lanjut insyaallah berkah. Baik, alhamdulillah sudah terjawab ya ibu-ibu. Kita kasih kesempatan satu lagi nih dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Munawwarah. Silakan, ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marieti dari Medan Denai ingin bertanya, apa kaitannya hidup berkah dengan ekonomi syariah? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, subhanallah Ustaz. Satu saja. Satu dulu Ustaz. Ya, baik. Tentu keberkahan yang merupakan jalan yang dituntun oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, tadi disebutkan sama Ustadz Meris. Man lam yasbir ala balai wa lam yashkur ala na'mai, ya, falyakrus min tahti samai falyatlub rabban siwaya. Siapa yang enggak bersabar atas cobaan yang kuuji, kata Allah. Siapa yang tidak bersyukur dari nikmat yang kuberi, kata Allah, maka keluarlah dari bawah langit dan carilah Tuhan selain aku, ya. Jadi resiko orang yang tidak mau hidup dengan ekonomi syariah yang dituntunkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berhak melangkah di atas buminya. Minum dengan airnya, ya, hidup dari atas tanahnya, makan dengan tumbuh-tumbuhannya, karena semua fasilitas langit dan bumi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ada digambarkan Adam Smith, kemudian ada Karl Marx. Sementara sudah hadir dalam ekonomi modern pada masa dinasti Abbasiyah, kita sebut saja namanya Ibnu Khaldun, ya. Bahkan seorang Mark Zuckerberg, anak muda terkaya di dunia, pemilik Facebook dan mengakuisisi WA dan beberapa media sosial lainnya, dia mengidolakan, salah satunya adalah Ibnu Khaldun dalam bukunya The Muqaddimah, ya. Dia mengidolakan Al-Khwarizmi, bapak matematika dunia. He is Muslim dan dia adalah Muslim, ya. Jadi kita harus mengatakan ha anazal muslim. Inilah saya orang Islam. Kita harus confidence. Oh, ini karena ada Syafiq must be English, ya kan? Harus pakai bahasa Inggris sikit-sikit, ya kan? Little I can lah ya. Ya. Jadi bagaimana kita harus merasa percaya diri dengan konsep Islam kita. Sama ketika Ibu
berpakaian hijab seperti ini. Kan cantiknya luar biasa. Coba dibuka, kan uban semua kan. Ya harus confidence lah ya kan. Dibanding capek ngecat rambutnya kan, udah pakai jilbab aja lah ya kan. Ngantar anak tinggal pakai masker, udah nggak kelihatan belum mandinya ya kan. Ya itulah barokahnya Islam ya. Yang tua dimuliakan, yang muda dihormati dengan kecantikannya, dan demikianlah syariah di dalam kehidupan kita. Allah a'lam bishawab. Baik, subhanallah. Sudah terjawab ya, ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Munawwarah. Kita kasih kesempatan juga, ini masih ada kesempatan untuk bertanya. Dari Majelis Ta'lim An-Nisa, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rukia. Saya Majelis Taklim dari An-Nisa Kelurahan Saimati, Medan Labuhan. Bisa berdiri Bu? Berdiri Bu, silakan. Mana yang nggak perlu diruqyah itu yang mana orangnya? Karena namanya sudah Siti Ruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rukia dari Majelis Taklim An-Nisa Kelurahan Saimati, Medan Labuhan. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Silakan. apakah boleh meminjam ke bank syariah untuk modal usaha atau untuk berjualan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nampak daerah yang nggak pernah banjir. Iya, nampaknya ada tanda-tanda mau minjam kan? Meminjam. Kayaknya dari Bu Ika itu tadi. Oh, gitu ya. Selanjutnya kita kasih kesempatan mungkin dari ibu-ibu wali anak-anak kita grand finalis Akademi Dai Cilik. Ya, fadhal. Silahkan. Ya. Mikrofon di mana? Ada mic-nya. Ya. Ya, baik. Iya. Jangan dibawa pulang atau dikantongi mic-nya ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esa, perwakilan dari emak-emak yang anaknya di Grand Final ADC TVRI Sumut, Sumatera Utara, Ustadz. Dalam kesempatan ini saya mau bertanya tentang tadi bicara tentang keberkahan, bicara juga tentang usaha. Nah, bagaimana, apa ciri-ciri dari usaha kita itu yang dianggap berkah, Ustadz? Itu pertanyaannya, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ibu ini kayaknya pengusaha ini, Ustaz. Pengusaha ya? Iya, pengusaha supaya bagaimana berkah usahanya, Ustaz ya. Baik, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama mungkin bisa dijawab Ustadz Haji Meris, silakan. Makasih, dengan Ibu Siti Ruqyah dari An-Nisa. Tentunya kita bisa bermitra dengan ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang memiliki usaha ataupun keperluan untuk pembiayaannya. Nah, kalau misalkan sekarang boleh dicontohkan misalnya, ini agak interaktif kita buat. Usahanya apa kira-kira Bu misalnya? Usahanya apa Bu? Apa usahanya? Jualan lontong. Ya. Kok nggak dapat kemarin waktu kami ngaji makan lontong? Nggak percaya lah kami lah. Oh, jualan jual sarapan ya kan? Ya. Datangnya siang nggak dapat lah ya. Oke. Nah, kalau jual sarapan yang mau ditambah ini ada rencana mau beli, misal contoh mau beli styling baru misalnya Bu, ya kan seperti itu. Itu bisa. Itu namanya nanti akadnya murabahah, jual beli. Jadi nanti ibu yang membeli langsung boleh, nanti kami kasih akad wakalah, mewakilkan kami untuk ibu yang beli boleh. Tetapi tadi bedanya, kalau ini saya jelaskan sedikit teknis tapi nggak sulit kok. Nah, kalau di bank non syariah itu kan ibu mendapatkan uang. Nah, itu ibu untuk tadi membeli styling baru ya. Nah, kalau kira-kira di bank lain, bank non syariah itu kan nggak diminta buktinya, ya kan? Kalaupun ada diminta buktinya, mungkin tidak dilakukan pembuktian seperti transfernya seperti apa gitu ya kepada si pembelinya yang apa namanya styling, tempat pembuat stand styling tadi misalnya gitu. Nah, kalau di bank syariah itu semua dipastikan. Harus semua dipastikan. Benar nggak ibu beli styling itu? Karena sewaktu tidak dilakukan, nah itu terjadi tidak memenuhi prinsip syariah tadi. Nah, itu yang dijaga. Supaya sama-sama berkah.
Kalau jangan nanti uang yang diwakilkan untuk membeli barang terakhir tidak jadi, pas lewat pajak, rencana toko styling di depan, belok kanan beli emas misalnya. Kira-kira seperti itu ya Bu, kira-kira. Baik Ustadz, mungkin singkat saja Ustadz Fadli terkait dengan apa ciri-ciri usaha kita dikatakan dianggap berkah gitu Ustadz. Singkat saja Ustadz, 1 menit. Baik, 1 menit konsep dalam kita berislam, kaya untuk berzakat. Itulah tanda kita berkah dalam mencari nafkah. Orientasi, tujuan besar kita menjadi kaya agar bisa jiswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itulah tujuan kita mencari harta, bukan yang lainnya. Allah a'lam bishawab. Baik para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan penonton yang ada di studio, sungguh luar biasa hari ini kajian tentang menggapai hidup berkah bersama ekonomi syariah. Insya Allah apa yang sudah kita dapatkan, sudah kita dengarkan pada episode ngaji bareng kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah oleh-oleh kita bawa pulang. Kita yang mengaku sebagai orang beriman, kita yang mengaku sebagai orang yang beragama Islam, tidak ada pilihan lain selain menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya ketika kita beribadah, tapi juga bermuamalah. Termasuk di dalamnya ketika kita bertransaksi jual beli, harus benar-benar menerapkan syariat Islam. Insya Allah hidup akan berkah. Yang punya usaha, usahanya menjadi berkah. Amin. Yang bekerja hari ini sebagai apapun, menerapkan ajaran-ajaran Islam, insya Allah pekerjaannya berkah. Kemudian kalau berkah, harta yang dikonsumsi, harta yang dibawa ke rumah akan menjadi harta yang halal, dikonsumsi oleh keluarga yang ada di rumah. Insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita semua, anak-anak menjadi soleh, soleha, anak-anak menjadi penghafal Quran, akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mudah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bukan kita orang Islam, siapa lagi yang membesarkan agama Islam ini? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan penonton yang ada di studio, kita sudah berada di penghujung acara. Insya Allah acara ini penuh berkah buat kita semua. Saya Rizkil Asri, selaku pembawa acara dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.